Suaranya kok sumbang. Loh, ini kan orang yang mapan jadi kursinya panas. Mohon maaf loh. Loh kok gatel itu duduk itu. Lagi siapa kok bicara begini. Dan menjadi public talks, jadi diskursus, dan tiba-tiba diskusinya kemana-mana. Saya ikuti. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu mau mendengarkan cerita saya lebih detail? Mau. Matikan semua rekan. Siap. Rekam. Itu membuka cerita. Karena tadi sudah ada tawaran ke saya, sedikit mungkin tantangan ke saya, dan saya cukup mendengarkan dengan seksama tadi. Beliau sampaikan sejarah, ada tesisnya, beliau menceritakan dengan luar biasa, dan YouTube-nya sudah saya lihat. Sudah ya. Saya tidak terlalu dekat, jujur Gus, tidak terlalu dekat dengan beliau. Tapi saya bilang, loh, sopo? Saya lahir di sini, digembleng di sini, dilatih di sini, mendapatkan tugas-tugas di jabatan publik di sini. Apa iya terus aku pindah? Saya dapat istri saya ini sudah yatim piatu. Ini tidak berada dalam kondisi ekonomi yang baik. Dan kemudian menampai kehidupan dengan tertatih-tatih sampai bisa hari ini. Tiba-tiba ada orang datang, mungkin utusan Gus Fuad gitu. Terus nawake bojo anyar. Jelas. Gak mungkin tak terima. Katanya lho Gus. Ini aja, udah tinggalkan itu. Ayo lho. Luwe nom, sugih. Anake wong pangkat kira-kira gitu lho. Terus tinggalan luwe kuwi. Terus tiba-tiba rasa cinta pada istri saya, kesetiaan saya, memori panjang saya itu tiba-tiba dihapus silau dengan yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala khala wala quwwata illa billah. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Saya banyak bertemu dengan para ulama. Dukun juga. Dukun mah ngadepi jeneng. Kiai setengah dukun. Dengan para pollster, tukang survei juga. Ilmuwan politik juga. Bertemu masyarakat hampir tiap hari. Bahkan kemarin jalan sama beliau di Cirebon. Ini baru hari kedua saya pulang. Istri saya keliling Jawa Timur kemarin. Temen kali. Nggih. Nembe wangsul wau terus watuk pijet saya. Anak saya baru pulang dari Bali. Sehingga saya sampaikan pada TPN, kayaknya Anda memecah belah keluarga saya gitu. Tapi saya merasa terharu saja karena loh, kok banyak orang membantu saya dengan sebuah kesadaran. Padahal polling saya kan turun. Padahal terakhir dari Kompas itu rankingnya langsung drop. Langsung nomor 3. Dan kemarin nomor 1. Melesetnya nomor 2. Para alim ulama, romo kiai semua yang hadir. Suatu ketika saya main ke tempatnya Pak Roy Shihab. Menarik buat saya karena saya diajak makan dan keluarganya kumpul di sini. Ada cucunya. Dan saya didoakan. Doanya ini sederhana. Tidak panjang. Tidak pakai bahasa Arab. Saya doakan ini. Saya doakan yang terbaik. Itu saja. Itu majelis ke saya. Anda sudah tahu belum kira-kira siapa yang akan jadi presiden? Kira-kira ngobrol panjangnya kan? Sudah.
Siapa sudah ditulis di langit. Dari mana tahu? Ya dari langit itu. Siapa orangnya? Tunggu nanti pada saat coblosan. Tapi sudah dituliskan di sana. Tugas saya hanya 2 saja. 1 saya berikhtiar, 2 berdoa. Itu saja. Terus saya lihat video-video beliau, ada yang menarik. Jangan kau pilih orang yang ingin dapat kekuasaan dengan cara menggebu-gebu, penuh nafsu. Saya belajar betul. Karena saya pernah 4 kali bapak-bapak berkompetisi. 2 kali di DPR. Kebetulan kepilih terus saya. Terus. Dan tiba-tiba periode kedua saya di DPR belum selesai, Bu Mega minta dengan cara sedikit memaksa. Padahal saya itu popularitasnya hanya 8%. Elektabilitasnya itu 3-4%. Itu modal awal. Dan yang dukung cuma PDIP. PKB nggak mau dukung dari dulu. Tapi saya bersaudara dengan mereka. Dan saya biasa-biasa saja. Diamanai rakyat. Saya menang. Sendirian. Periode kedua. Waktu itu wakil saya pun Pak Heru mantan Bupati Purbalingga. PDI juga. Jadi jangan diusung bandeng dewean. Periode kedua saya sudah mulai milih. Karena wakilnya berganti, saya disuruh milih. Siapa putar. Saya ngelamar Gus Yusuf. Tapi nggak berkenan. Sekelas belum? Kayaknya Bu Mega hanya bilang gini, kamu kenal nggak sama Gus Tats? Gus Tats? Siapa? Wih lo anaknya Mbah Mun. Putranya Mbah Mun itu. Oh Gus Yasin Bu. Oh ya Taj Yasin kok nama. Iya. Jadi kalau beliau panggilnya Gus Tats gitu. Kenal toh Bu, om niku di DPRD kok. Kamu sama itu siap. Sepersekian detik saja. Dan beliau nggak ada di situ. Kenapa kemudian Bu Mega mengambil itu? Dan NU. Nah, beliau tadi jelaskan dengan sangat clear. Sebenarnya Marhen Nahdien ini podo. Nang desa, nang desa. Iya. Bertemulah mereka. Jadi secara kultural sebenarnya sama. Sosiologisnya sama. Tapi saya mencoba untuk menggali, menemukan bergandengan itu enggak gampang. Maka pernah saya bertemu dengan kawan-kawan dari PKB berkali-kali. Karena saya ingin bersama. Tapi kan politik punya pilihan. Gitu. Dari situlah akhirnya saya berjalan, maka kalau tadi ditanya Pak Ganjar ini serius apa enggak. Saya itu kalau sudah ada perintah enggak pernah enggak serius. Waktu maju pertama jadi DPR itu pasti pakai nomor urut 3 saya. Dan yang jadi cuma 2. Lah enggak jadi saya. Gitu. Tapi yang nomor 2 jadi duta besar. Kayak ketoping. Yang dilantik saya, Pak Ganjar PAW enggak dilantik, karena enggak jadi dilantik. Loh itu Allah yang kasih itu. Kan saya. Wong saya udah enggak jadi kok. Periode berikutnya, Jar kamu nomor 1, jangan, nomor 2 saja. Karena apa? Karena nomor 1 itu mau dijalui terus. Kira-kira aku kira teon duit-duit oke. Sudah 1 periode Gus waktu itu. Enggak, kamu tetap nomor 1. Ya sudah diperintah. Jadi lagi saya. Malah dijadikan pimpinan komisi. Saya itu siapa? Bapak saya juga bukan politisi di kandang banteng, di keluarga saya sendirian. Enggak ada. Dan itu sebuah proses perjalanan yang waktu itu saya lalui gitu. Ini saya ceritakan agak
Kira-kira ini para Romo Kiai Gus ini melihat saya itu seperti apa. Jadi saya itu sebenarnya biasa-biasa saja menghadapi situasi ini. Tapi kesepakatan saya dengan panjenengan semua adalah satu, menjaga NKRI. Enggak lebih dari itu. Maka ketika saya bertemu dengan banyak golongan, saya tidak bermaksud menuduh. Tapi di antara 3 calon itu, sayalah satu-satunya orang yang tidak pernah membawa isu identitas. Silakan dicek. Kecuali jenengan tidak pernah membaca dan tidak pernah nonton YouTube. Tidak pernah nonton medsos. Evidence based, bukti semua rekaman jejak digital ada. Dan semua sekarang balik. Semua balik pada kondisi sing wingi ada di B, sing B di A, yang kemarin mencaci sekarang mendukung, dan saya konsisten. Ketika saya awal-awal maju, sahabat saya sendiri yang tidak sepakat dengan saya, ya Pak. Kemudian muncul istilah bandeng celeng, masih ingat? Ganjar tidak ada prestasinya. Ganjar siapa? Itu teman saya sendiri. Dan saya diam. Saya melawan sama sekali. Dan saya didukung oleh orang-orang sahabat-sahabat saya yang ada di pemerintah. Dan itu bukan, kamu tak dukung ya? Enggak. Karena awalnya kita bercerita bagaimana pembangunan ini berkelanjutan, kita sama satu visi, kita sama satu misi, kita sama satu ideologi, jaga NKRI. Saya tiba-tiba mau, tidak Bapak Ibu. Nanti dulu tahu. Kenapa saya? Karena saya yakin Anda yang bisa. Gitu. Tapi ya kita lihat sambil jalan. Itulah survei saya naik terus. Sampai pada titik tertentu saya istiqamah. Bismillah. Saya terima. Partai sudah ada? Belum. Partai saya belum oke. Maka ingat, ada partai-partai yang berkumpul yang diisukan akan ngusung saya. Pasti masih ingat. Iya. Apakah saya tiba-tiba pindah ke sana? Tidak. Apakah partai saya juga partai yang sempurna? Terbaik? Enggak juga. Kita juga banyak kekurangannya. Tapi saya sampaikan, saya lahir di sini, digembleng di sini, dilatih di sini, mendapatkan tugas-tugas di jabatan publik di sini. Apa iya terus aku pindah? Saya dapat istri saya ini sudah yatim piatu. Ini tidak berada dalam kondisi ekonomi yang baik. Dan kemudian menampai kehidupan dengan tertatih-tatih sampai bisa hari ini. Tiba-tiba ada orang datang, mungkin utusan Gus Fuad gitu kan. Terus nawake bojo anyar. Lah jelas. Gak mungkin tak terima. Katanya lho Gus. Ini aja udah tinggalkan itu. Ayo lho. Luwe nom, sugih. Lah sugih. Anake wong pangkat kira-kira gitu lho. Tinggalan luwe kuwi. Terus tiba-tiba rasa cinta pada istri saya, kesetiaan saya, memori panjang saya itu tiba-tiba dihapus. Silau dengan yang seperti itu. Nah, saya politik tidak sederhana itu. Dan saya begitu. Jadi kalau mengajak tarung dengan saya adalah tarung ideologis. Tidak pernah mundur saya pada soal itu. Semua sudah saya hitung. Maka saya tidak pernah ragu pada soal itu. Tapi saya hormat pada banyak orang. Itu membuka cerita. Karena tadi sudah ada tawaran ke saya. Sedikit mungkin tantangan ke saya. Dan saya cukup mendengarkan dengan seksama tadi. Beliau sampaikan sejarah, ada tesisnya,
Beliau menceritakan dengan luar biasa. Dan YouTube-nya sudah saya lihat. Sudah ya. Saya tidak terlalu dekat, jujur nggih Gus nggih. Tidak terlalu dekat dengan beliau. Tapi saya bilang, loh, sopo iki? Suaranya kok sumbang. Loh, ini kan orang yang mapan jadi kursinya panas. Mohon maaf loh. Loh kok gatel itu duduk itu. Loh ini sopo kok bicara begini. Dan menjadi public talks, jadi diskursus, dan tiba-tiba diskusinya kemana-mana. Saya ikuti. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu mau mendengarkan cerita saya lebih detail? Kok mau? Matikan semua rekaman. Siap. Rekaman.